Khusyuk itu berat. Kita sholat tidak khusyuk, sholat tetap sah. Tapi sebisanya kita pelihara kekhusyukan dalam sholat. Ini sunnah sholat, dan sunnah sholat itu lapang. Jangan gara-gara sunnah ini kita jadi menjual politik identitas ya. Maka tujuan sutra ini adalah agar orang tahu bahwa kita sholat, dan agar orang tahu kalau mau lewat di mana dia lewat. Maka apapun yang sekira-kira bisa menjadi pembatas sholat itu diperbolehkan. Contoh, tas kita taruh di hadapan, boleh juga. Umat Islam ini terlalu banyak minta kepada Allah, minta rezeki, minta lancar kesehatan segala macam, tapi kita jarang minta doa tolak bala. Doa tolak bala itu kan diajarkan juga oleh Nabi SAW. Tapi kita jarang amalkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah besar dalam sholat. Ada duduk tasyahud awal, kemudian ada juga doa kunut, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kita belum bahas kunut yang ketiga, yaitu kunut witir. Kunut witir ini disebut saja. Kalau kunut nazilah itu dibaca ketika ada masalah yang perlu perhatian khusus. Kalau di masa Rasulullah itu adalah karena ada peristiwa Bi'ru Ma'unah, di mana 70 sahabat Nabi SAW diutus ke Najd untuk mengajarkan Al-Quran, tapi di jalan malah dibantai. Itu orang-orang kurang ajar terhadap sahabat Nabi SAW. Ya, maka dilakukan kunut nazilah. Di masa Umar juga dilakukan kunut nazilah. Karena pada masa Umar umat Islam menghadapi paceklik, menghadapi krisis yang luar biasa juga, maka dilaksanakan kunut nazilah. Kalau kunut subuh kita juga sudah sampaikan hadis mengenai kunut subuh yang pro ataupun yang kontra sama-sama ada di dalam kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab hadis yang sahih. Maka yang kita pakai selanjutnya adalah kaidah usul fikih apabila bertabrakan dalil yang mengisbat dan dalil yang menafi, dalil yang mengakui dan dalil yang mengingkari. Dan kita juga ingin tegaskan bahwa terkait kunut ataupun tidak kunut jangan disangkut pautkan dengan ormas-ormas tertentu. Contohnya kalau tidak kunut berarti Muhammadiyah, tidak juga. Kenapa? Karena kita sampaikan Haji Rasul, Bapak Buya Hamka, salah satu pemuka Muhammadiyah, itu menulis buku judulnya Asy-Syir'ah. Asy-Syir'ah Ar-Raddu 'ala man qala bi annal qunuta fi subhi wal jahra bil basmalati bid'ah. Jawaban bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa menjaharkan basmalah dan membaca qunut subuh itu bid'ah. Beliau kalau hitung-hitung kelompok kaum ulama lah di Sumatera Barat, beliau termasuk kaum muda, bukan kaum tua. Tapi walaupun kaum muda, beliau tetap paham dalil-dalil kaum tua, sehingga beliau tulis ini buku. Beliau tulis itu buku. Nah, jadi kita mesti lapang-lapang ya. Ini perkara khilafiyah, jangan sampai perkara sunnah ab'ad menjadi penyebab kita jatuh kepada perkara haram, yaitu pertikaian.
Kemudian disunnahkan selanjutnya adalah sunnah witir Ramadan. Sunnah witir Ramadan ini dalam riwayat Imam Abu Daud itu dilakukan pada nisful akhir min Ramadan, pada separuh akhir bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmizi beliau juga menyatakan bahwasanya hadis mengenai kunut witir ini ada yang diajarkan juga doanya, Allahumma hdini fiman hadait, sampai habis itu kata beliau apa? Ini riwayat terbaik. Riwayat tentang kunut witir ini adalah riwayat yang terbaik. Jadi kapan kunut witir dilakukan? Mulai malam ke-6 balik. Nisful akhir berarti mulai malam ke-16 witir terakhir. Witir terakhir, rakaat terakhir witir dibaca ini doa kunut. Itu tentang 3 waktu pelaksanaan kunut. Ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalafun fih. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada pula yang mahal khilaf, yang diperdebatkan oleh para ulama. Amalkan saja apa yang sekira-kira kita tenang mengamalkannya, apa yang sekira-kira kita yakini. Kalau tiap hari boleh, tiap subuh ya, boleh. Oh witir, khilafus sunnah. Khilaf sunnah. Ini hadisnya 5 balik terakhir, separuh terakhir. Berarti mulai dari malam ke-6 balik. Malam ke-6 balik. Dari awal Ramadan dibaca itu. Ya boleh. Khilaful aula saja. Ya. Kalau kaji-kaji kini kalau kita sampaikan harusnya 5 waktu gitu kunut. Batu banyak ujian kaum muslimin gini. Kan nazilah sadonya umat Islam dijajah, ekonomi rusak, pemimpin tidak selesai. Ya. Banyak ujian kaum muslimin, dan kita juga sampaikan bahwa umat Islam ini terlalu banyak minta kepada Allah, minta rezeki, minta lancar kesehatan segala macam, tapi kita jarang minta doa tolak bala. Doa tolak bala itu kan diajarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jarang amalkan itu. Sering-sering juga ya kita Allahumma kshif annal bala, contohnya Allah singkirkanlah dari kami bala. Allahumma dfa' anna kulla bala, itu juga boleh. Singkirkan dari kami bala, wabah, fahsya, bala. Oke, kita lanjut sekarang membahas sunnah hayat, sunnah biasa dalam sholat. Sunnah hayat, ini sunnah hayat ini sunnah hayat. Ya, sunnah hayat ini ada yang dilakukan sebelum sholat, saat sholat, sesudah sholat. Yang sebelum sholat, yang sudah kita bahas, azan dan iqamah. Sholat jika dilakukan tanpa azan ataupun tanpa iqamah, sholatnya tetap sah. Akan tetapi disunnahkan azan dan iqamah agar kita dapat pahala fadilah. Dan azan ini tidak hanya disyariatkan untuk memanggil orang sholat. Misalkan bapak sholat sendiri di rumah. Anggaplah sekarang bapak sholat sendiri di rumah, ibu sholat sendiri di rumah dengan keluarga misalkan, tetap disunahkan azan. Tetap disunahkan azan. Ustaz, kami di rumah biasanya qamat saja. Boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau ingin sempurna, baca dari azan. Azan dulu, iqamah dulu. Ya, kalau perempuan iqamah saja, iqamahnya dengan suara sir. Kalau ada hadir laki-laki ajnabi. Kemudian sebelum sholat juga disunahkan untuk mengambil sutrah. Kemudian yang ketiga, disunahkan untuk menyingkirkan atau menyelesaikan hajat.
Ini kira-kira 3 sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Nanti kita tambah lagi ya. Ini perlu penjelasan nih. Sunnah-sunnah sebelum sholat. Pertama, tentang sutrah. Itu kita bisa sampaikan beberapa riwayat mengenai sutrah. Di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syah. Ya. Adalah antara tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinding itu mamarru syah, pendek, tidak jauh jarak Nabi dengan dinding. Tidak jauh jarak Nabi dengan dinding. Sutrah ini secara bahasa artinya adalah batas. Sutrah satirun, arti aslinya adalah pembatas, penutup. Gunanya untuk apa? Agar orang tahu batas tempat sujud kita itu di mana. Agar orang tahu bahwasanya kita sedang sholat. Kalau bapak ibu memasang sutrah, ada orang lalu di hadapan kita, maka kita boleh halangi. Ya, kita pasang sutrah, sholat. Lalu orang depan kita boleh halangi. Tapi kalau kita tidak pasang sutrah, lalu orang lewat, orang di hadapan kita, dia tidak tahu kalau kita sedang sholat. Ya, maka tujuan sutrah ini adalah agar orang tahu bahwa kita sholat dan agar orang tahu kalau mau lewat di mana dia lewat. Maka apapun yang sekira-kira bisa menjadi pembatas sholat itu diperbolehkan. Contoh, tas kita taruh di hadapan, boleh juga. Atau contoh lain, sajadah kita taruh, itu juga penanda bahwasanya kita sedang sholat. Kalau misalkan kita berada di padang pasir, tidak ada sutrah, bagaimana caranya? Pakai garis. Nah, itu minimal sutrah adalah memakai garis. Buat garis lurus, sepanjang tempat kita sujud kira-kira. Ya, itu tentang sutrah. Jadi sutrah ini asli fungsinya untuk apa? Penanda kalau kita sedang sholat, agar orang tidak lalu lalang di hadapan kita. Kalau ada benda, silakan, bagus. Ada dinding, bagus. Kalau tidak ada dinding, bagaimana? Taruh barang. Boleh juga. Kalau tidak ada barang, bagaimana? Boleh juga kita buat garis. Nah, dalam kajian sekarang berarti kita kembangkan sajadah, maka itu sudah memenuhi unsur sutrah. Menjadi penanda kalau kita sedang melaksanakan sholat. Dan sutrah ini sunnah ya. Jangan bentuk wajib bana pula sutrah. Kalau tidak ada sutrah, tidak sah solat. Emangnya kita solat menghadap sutrah? Kita solat tidak menghadap sutrah. Ya, kita solat ini tidak menghadap sutrah. Sutrah ini justru berguna bagi orang lain agar orang-orang tahu bahwasanya kita sedang solat. Selanjutnya, menyelesaikan hajat yang sekira-kira dapat mengganggu kita dalam solat. Ini yang juga tidak boleh terlewat ya, tidak boleh tertinggal. Menyelesaikan segala hajat yang barangkali dapat mengganggu kita dalam sholat. Ya. Idza uqimatis shalah, idza uhdira ta'am, jika dihadirkan makanan, jika sudah dihidangkan makanan, wa uqimatis shalah, dan juga diiqamahkan salat, maka faqaddim bit ta'am, maka mulai makan dahulu. Makan dahulu baru salat kalau makanan sudah dihidangkan. Jangan sengaja pula ya, Bu ya. Orang kazan santali hidangkanlah makanan boleh enggak saji, Pak, enggak mau itu. Ya. Segala hal yang sekira-kira dapat mengganggu konsentrasi kita dalam salat, tuntaskan dulu. Ibu sasak ke WC, pas 10 orang qomat, manan ke ibu kaja, takbiratul ihram imam atau WC? Lebih sayang ibu ke imam atau ke WC? Ayat. Bukan berarti awak sayang ke WC, enggak boleh ibu jawab begitu, mas sayang ke imam, bro ke sayang lah ke imam. Ya. Bukan dek sayang ke WC, tapi kita ingin sholat kita fokus. Ya, bukan kita sayang pada WC. Tapi agar sholat kita fokus, kita tuntaskan hajat. Tadi kita lapar, makanan terhidang, selesaikan makan dulu.
Atau contoh lain yang tadi, kita mau ke WC, ke toilet, maka kita selesaikan dulu hajat toilet, baru kemudian kita sholat. Nah ini bisa dikias. Dalam hadis lain Nabi SAW juga katakan, jangan sholat ketika ngantuk berat, takkan tuak bana, takkan tuak sehingga namanya zong awak sholat tu. Ya zong telan layang mentik ko, bawa lalu dulu agak 5 menit. Ya, bawa tidur dulu, sekedar tidur agar kita eling, agar kita sadar apa yang kita baca dalam sholat, baru kemudian kita sholat. Tapi kalau misalkan kita terlalu ngantuk, ya, kecil Ustaz Abi petang kalau takkan tua mana bawa lalu dulu. Baiknya lalu enggak waktu maghrib lah masuk tersinta jam sabalih, hati nak boleh. Boleh tidur kalau dia yakin ada yang bisa membangunkan. Jagoan 5 menit lagi. Ya ambo lalu hanya sekedar supaya solat dak talalu ketika sujud. Ya jangan biko awak dek takkan tua bana solat sujud lamo bana sang kurang la innalillah lo pindah halam jalan enak. Wa lah assalamualaikum ko dulu. Ayo. Atu makanya nanti bahas ya di antara sunnah sore Ramadan itu mandi dulu sore. Lain mandi kan tua aja baru. Ko mau saji dia rancakna ko Ustaz. Aduh wasi segala macam ko. Makan kanyang bana. Kalau ambo lah sejak 2008 balik makan bare sudah tarawih. Tapi jangan ibu coba lo ya. Nah, iya lo gula darah. Kalau ambo gitu. Pas babuko makan kurma saja, minum, kemudian makan bare baru sudah tarawih supaya tidak tekan tua. Ya. Iya itulah. Nya orang ada tipe harimau. Harimau itu sudah makan manganyo. Lalu pikir orang sudah makan lalu kok kabau mana juga. Sado hewan, Pak ya, sado hewan itu sudah makan lalu, ular sudah makan lalu, buayo sudah makan lalu, harimau sudah makan lalu, jawi-jawi ini sudah makan lalu. Ya. Tapi itulah ya, caliak saya tanya saja ke dokter mana nih lo makan. Tapi kalau ambo pribadi, kalau ibu kebanyak makan sahur sajalah, babuku kok jangan banyak-banyak nak makan. Ado puluh kawan sudah puaso malah bertambah gapuk. Biasanya di luar bulan Ramadan makan cuma 2 kali sehari. Makan siang dan makan malam. Makan pagi tidak terkerja. Bagagih pergi kerja. Bulan puasa sahur, berbuka, sudah tarawih makan lo beli. Dan pas babuku nak makan barik saja tambah lo jokolak. Pas tarawih balik lo boba. Lilo cindu ya tentu tambah gapuk jadinya. Ya, nantilah kita bahas masalah fikih puasa ya. Qilatut ta'am, menyedikitkan makan. Menyedikitkan makan. Bakok membahas makan waktu dulu, yo tekan tua ya, tekan tua. Kalau tekan tua benar rehat dulu. Sabananya tarawih kok Pak, tarawih aslinya Pak. Tarawih asli itu setiap 4 rakaat istirahat dulu. Ya, setiap 4 rakaat. Sini kan 2-2 saja. 2 rakaat assalamualaikum berdiri, 2 rakaat istirahat dulu. Baru berdiri lagi. Ya, namanya saja tarawih. Tarawih itu disebut tarawih kenapa? Banyak rehatnya. Tarwihah artinya istirahat. Rehat tarawih. Banyak rehatnya. Kalau awak tarawih aku bantu mengajar setoran. Berakat. Ya. Ndak rileks salat. Ndak rileks salat. Iya 10 rakaat baru istirahat. Iyo, ndak dua istirahatnya berarti itu. Dua tegak. Ya, itu ndak tarawih namanya itu. Itu namanya qiyamul lail saja. Qiyam Ramadan. Disebut tarawih karena ada rehat. Kalau ndak ada rehat berarti bukan tarawih. Namanya qiyam saja. Qiyam Ramadan. Iya, ngajak setoran. Setoran jus. Ya, hanya mantap ya ngajak setoran. Kalau ingin lebih semangat tuh lihat di YouTube sholat tarawih di Temboro ya. Di Temboro tuh 1 malam 30 juz. 8 jam. 7 jam atau 8 jam sholat tarawih. Entah baca 8 jam saat ya. 8 jam tarawih. Sudah isya sampai menjelang sahur.
Iya, iya, mati Pak kalau itu. Kalau awak coba tuh sakit kuniang Pak. Ya. Iya, tapi ya, hati-hati juga kita melihat orang beribadah. Nih ada yang mengatakan energi beribadah itu enggak energi dari makanan. Karena ternyata Harun ar-Rasyid, raja itu, khalifah itu, Harun ar-Rasyid itu kata Imam Suyuti dalam sehari itu beliau sholat 100 rakaat, sholat sunat. Sholat sunatnya 100 rakaat, sholat wajib kan 17 rakaat satu hari. Ini sholat sunatnya 100 rakaat, padahal beliau ketika itu menjabat sebagai khalifah, raja paling tinggi umat Islam ketika itu. Presiden lah umpamanya kini. Kini jangankan presiden, kepala dinas saja lagi talaki 100 rakaat sehari. Ya, payah mencari waktu. Kenapa khalifah yang posisinya lebih tinggi daripada kepala dinas, daripada bupati segala macam, tetap sempat sholat sunat 100 rakaat setiap hari? Nah, itu yang kita sebut berkah waktu. Ya. Berkah waktu setiap orang berbeda-beda. Ibu masak goreng ayam setengah jam selesai, anak gadis ibu suruh mungkin 1,5 jam. Hasilnya sama. Kenapa bisa berbeda? Berkah waktu berbeda. Ya, berkah waktu setiap orang itu berbeda-beda. Kita baca Quran rasa-rasanya sudah cepat, tapi masih setengah juz. Kawan awak lah 3 juz. Bisa jadi itu. Ya, dia baca pas betul tajwidnya segala macam. Tapi keberkahan waktu setiap orang itu berbeda-beda. Sama juga gaji ya nak. Gaji kita 6 juta tapi bah tidak bisa menabung. Kawan gaji 2.300.000 tapi tabungannya banyak. Ya, ada juga orang seperti itu. Itu masalah keberkahan setiap orang berbeda-beda. Lanjut. Ya, masalah makan kan model itu. Wak makan seketik tapi badan gak puak. Kawan wak makan banyak tapi kurih-kurih aja. Barakah beda-beda. Nah, sunnah hayat sebelum salat itulah yang kita sebutkan tadi. Azan, iqamah, memasang sutra, meninggalkan perkara-perkara yang boleh jadi dapat mengganggu kekhusyukan kita dalam salat. Sekarang kita sebut sunnah hayat, selain yang kita sebutkan juga kemarin saat mengaji, di antara sunnah hayat salat, sunnah yang kalau tertinggal lanjut saja, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, karena dia sunnah yang besar, ganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, ganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini lanjut saja. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihrami wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu. Mengangkat tangan pada tempat-tempatnya. Kapan saja kita angkat tangan? Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Beliau melihat Nabi SAW membuka salat dengan takbir sembari mengangkat tangan. Bara tinggi tangan. Tinggi tangan ketika takbiratul ihram. Itu kan ada riwayat setinggi telinga, ada pula riwayat setinggi bahu. Kalau dalam mazhab Syafi'i digabungkan semua riwayat. Jadi telunjuk atas telinga, jempol bawah telinga, pergelangan tangan bahu. Ya. Bagi laki-laki disunahkan untuk dikembangkan tangan, bagi perempuan seketik saja. Ya. Perempuan tangan dirapatkan saja ke badan ketika sholat, termasuk saat mengangkat tangan takbiratul ihram. Kemudian mengangkat tangan ketika hendak ruku. Ketika hendak ruku disunahkan juga angkat tangan. Bangkit dari ruku juga disunahkan angkat tangan. Kemudian bangkit dari duduk tasyahud awal. Perhatikan, kalau kita bangkit dari sujud, itu tidak angkat tangan. Dari rakaat 1 ke rakaat kedua bangkit, ya sudah langsung gitu saja. Ya, dari rakaat 1 ke rakaat kedua pegang saja langsung, bersedekap saja langsung. Tapi kalau dari rakaat kedua atau semua solat yang kita ada duduk tasyahud awalnya, maka setelah duduk tasyahud awal berdiri pasang, angkat tangan. Allah. Ya. Kadang-kadang kita melihat dari hal-hal kecil itu. Hal-hal kecil itu nampak aku nyoba raja fikih ku indak. Mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat kedua. Bangkit dari sujud tilawah, imam baca alif lam mim sajadah, kita sujud itu langsung juga. Ya. Langsung sujud, langsung berdiri, ndak pakai duduk istirahat. Kalau bangkit dari sujud berdiri biasa, kan disunahkan duduk istirahat dulu.
Kalau ini enggak, kalau sujud tilawah langsung saja, enggak usah angkat tangan, langsung pula kita bersedekap ketika bangkit. Itu tempat-tempat mengangkat tangan dalam sholat. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra." Nah, ini dari Wa'il bin Hujur. Nabi meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini ada riwayat di dada. Ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ya, ini mazhab Hambali memang di dada seperti ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas perut, di atas pusat. Kalau dalam mazhab Hanafi di bawah pusik. Ya. Ada lagi orang yang memaknai ketika Nabi meletakkan tangan di dada, ada yang memaknai dada itu bukan organ luar, dada itu organ dalam. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan dada. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Apakah yang dimaksud itu dada ini? Bukan dada ini, tapi dado nan di dalam. Nan di dalam dada apa? Jantung. Maka ada orang sholat itu seperti ini. Letakkan tangan kirinya di tentang jantung. Kakidah tangannya Pak. Sebab hadis tadi ya, meletakkan tangan di dada itu yang dia pahami adalah yang di dalam dada. Apa yang di dalam dada intinya? Kalbu. Nah, ini jantung. Nah, seperti itu. Bukan di lambung ya. Kok lambung kok? Ya, lambung. Ya, kalau ke di bawah, di tengah. Di tengah. Ya, ini mu'tamad mazhab Syafi'i seperti ini nih. Pas. Jadi punggung seperti ini ya. Seperti ini. Punggung tangan kiri, ini telapak tangan kanan. Pergelangan tangan dipegang. Ya, bukan seperti ini. Ya, itu tentang cara bersedekap. Cara bersedekap. Nah, jangan gara-gara aja manan batu aku Ustaz. Asyiknya. Aduh guru majan sedekap ku modeko. Aduh guru majan modeko, aduh modeko, mana betul Ustaz sembarang. Sembarang saja lah Pak, asal jangan modeko lah. Allahu Akbar. Itu nak boleh. Tu bid'ah. Ya. Ayo dona lebih. Dona lebih irsal lilat. Ini tidak wajib. Ya, dia tidak wajib bersedekap. Ya, karena tadi hadis tentang menyedekapkan tangan itu hadis-hadis ahad. Kalau ada perbedaan riwayat ataupun perbedaan pemahaman terhadap riwayat, itu sangat-sangat wajar. Selanjutnya disunahkan untuk melihat ke tempat sujud. Saat sholat disunahkan pancali anawa, mata kita itu diarahkan ke tempat sujud. Di mana kira-kira mata kita nanti saat sujud? Nah, di situ letakkan. Makanya sebaiknya karpet untuk sholat itu jangan banyak gambar-gambar. Ya, ini gambar kayak tanduk setan ada pula. Ya, sajadah gambar kayak mata setan. Ya, caliak sebantai bentuk musaji, caliak lama-lama bakok bentuk entu bulau. Ya, sebaiknya seperti inilah masjid yang tidak ada gambar-gambar karpet itu lebih baik daripada yang banyak gambar-gambar. Lebih baik. Juga masalah pakaian dalam sholat ya bapak-bapak ya, pakai baju itu dalam sholat jangan yang ada ilusi optiknya bikin orang belakang kita pusing. Ya, pakai normal-normal saja, jangan yang terlalu mencolok. Sekarang disunahkan menengok tempat sujud kecuali ada yang lebih baik yang bisa dilihat selain tempat sujud. Contoh kita sholat di depan Ka'bah, mata ke Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Karena ada hal yang lebih baik yang bisa dilihat. Atau sholat di belakang Nabi. Nah, ini hadis bahwasanya sahabat sholat di belakang Nabi, kemudian dalam sholat beliau memandang Nabi dan melihat jenggot Nabi bergerak-gerak. Berarti dia sholat memandang tempat sujud atau memandang Nabi? Memandang Nabi. Nah, karena ada yang lebih mulia daripada tempat sujud. Celik tempat sujud, celik Nabi oleh. Ya. Kalau ada yang lebih mulia, maka contoh misalkan imam tarawih baca Quran karena target 1 juz imam tarawih takut hafalannya tidak lurus.
Kalau di Temboro tadi yang kita sebutkan sehari 30 juz itu imamnya enggak baca Quran, tapi makmum di belakang megang Quran. Ya, kalau di Temboro yang 30 juz itu kan imam baca 30 juz samalam, kan bisa saja ada salah-salahnya, Pak. Makmum yang di belakang imam tuh pegang Quran. Dalam artian kalau imam salah, dia yang di belakang itu yang meluruskan. Yang belakang yang meluruskan. Nah, seperti itu boleh diperbolehkan. Karena jelas Al-Quran itu tentu lebih mulia daripada tempat sujud. Kalau Nabi SAW memandang kepada tempat sujud. Kalau andai kita sholat di belakang Nabi, kita memandang Nabi SAW. Kemudian membaca doa iftitah. Nah, itu di modul halaman berapa? Doa iftitah kita tuliskan semua riwayatnya itu ya. Cakak-cakak lo orang. Halaman 25. Ya, doa iftitah itu kita buatkan semuanya. Ya, di bawah-bawah juga kita sampaikan itu lafaz. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh doa iftitah. Nah, doa iftitah berarti ini banyak versi doa iftitah. Bisa Allahumma ba'id, bisa wajahtu. Juga kabira. Kabira itu maf'ul mutlak dari Allahu Akbar yang kita baca sebelumnya itu diperbolehkan. Namanya juga iftitah. Bahkan iftitah dengan sekedar a'udzubillah pun boleh. Allahu Akbar, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah. Itu juga diperbolehkan. Tapi sebaiknya baca doa iftitah yang sempurna-sempurna. Ada beberapa riwayat yang menyatakan doa iftitah. Mana yang akan kita baca? Gabungkan saja semuanya pun boleh. Kalau panjang waktu kita, silahkan digabungkan semua bacaan doa iftitah tadi. Tidak jadi soal. Jangan dibatas-batasi pula orang. Jangan dibatas-batasi pula orang. Saya kecil dulu baca doa iftitah kabira. Ya, wajahtu wajhiyah. Ketika sudah masuk pesantren, baca Allahumma ba'id. Kenapa saya pindah ke Allahumma ba'id? Karena ketika itu guru menyuruh anak kelas 1 untuk setorkan terjemahan bacaan Al-Quran. Kalau wajah tuh panjang aku coba. Allahumma ba'id sependek. Ya. Amutuka ketika itu jadi wajah tuh jadi Allahumma ba'id cuma 3 bait. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Itu saja. Nah, itu gampang hafal terjemahannya, itu masalah dulu ya. Nah, sekarang kita tengok saja kondisi. Kita tengok saja kondisi kita. Kalau hafal semuanya bagus. Yang akan diamalkan, amalkan yang ini. Yang sunnah ini lapang nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini sunnah solat dan sunnah solat itu lapang. Jangan gara-gara sunnah ini kita jadi menjual politik identitas. Ya, identitas ini itu segala macam. Baca saja zikir, baca saja ini. Ya, doa iftitah itu kan doa aslinya. Tapi kalau kita ingin lebih menghayati, ya itulah tadi yang riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu dalam kalau kita maknai itu betul dalam itu. Selanjutnya membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah karena keumuman firman Allah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi baca juga a'udzubillah sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian menjaharkan bacaan pada tempat jahar. Menjaharkan bacaan pada tempat jahar 2 rakaat pertama dalam salat subuh, maghrib, isya. 2 rakaat pertama dalam salat subuh, maghrib dan isya. Kemudian dalam sholat siang kita sirkan bacaan. Sholat siang yang jahar itu cuma sholat Jumat, sholat Jumat, sholat Id, kemudian sholat istisqa. Kalau sholat gerhana matahari kan siang juga itu. Sholat gerhana matahari itu sir. Sholat gerhana matahari itu bacaannya sir, ikut sholat siang. Ya, itu tentang tempat-tempat kita menjaharkan sholat. Kalau sholat malam itu bapak-bapak ibu-ibu disunahkan kita menjaharkan, walaupun kita sholat sendiri.
Kita sholat isya sendirian disunahkan tetap menjaharkan. Ibu-ibu atau bapak-bapak sholat tahajud di rumah. Sholat tahajud di rumah boleh menjaharkan? Boleh. Boleh menjaharkan bacaan ya. Dan jangan banyak nonton film hantu. Film hantu kini banyak membuat kita malas tahajud. Ya, tahajud bacanya kare-kare waladhdallin amin. Seorang sholat banyak film-film film makmum ya. Ibu takut hantu. Yo. Hantu durian. Sholat dua. Ya, khilaful aula. Kalau sholat siang dijaharkan, khilaful aula. Sholat malam disirkan, khilaful aula. Tidak sampai dosa. Tidak boleh takwid hantu. Kita pasang keyakinan apa itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling baik diciptakan oleh Allah siapa? Manusia. Ya. Ambo di rumah ambonan lamo tu di duit-duitnya tipi dia tu. Ya di mainan adik di duit-duitnya. Yo tua ago lo nyo aden pandai lo nyo. Ya di duitnya matian. Mati itu saja. Nya sama. Ini lah hantu setan. Setan itu memang tugasnya mengganggu manusia. Sekarang masalahnya kita terganggu atau tidak. Ya, supaya ibu tidak takwid tahajud malam, jagoan anak tahajud berdua. Ya, itu lebih baik. Dapat pula pahala. Boleh tahajud berjamaah, Ustaz? Silahkan tahajud berjamaah. Karena umum hadis, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri 27 kali lipat. Ya. Itu tentang menjaharkan bacaan. Jaharkan bacaan. Boleh ya, salat malam dijaharkan bacaan. Selanjutnya disunahkan membaca amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Disunahkan membaca amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah ini, membaca surat setelah Al-Fatihah, minimal yang kita baca adalah satu surat. Minimal yang kita baca adalah satu surat. Mana yang lebih baik Ustadz? Satu ayat tapi panjang atau satu surat tapi pendek? Contoh surat yang kita baca Inna A'tayna. Ayat yang kita baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Ayat berapa tadi? 280 benar. 282 ya. Idza tadayantum bidainin, satu halaman, satu ayat surat Al-Baqarah. Mana lebih baik daripada kita baca surat Inna A'tayna? Lebih baik baca Inna A'tayna karena dia satu surat full sempurna daripada potongan ayat. Kalau misalkan kita ingin baca potongan surat juga bukan satu sempurna, maka baru dapat sunnah kalau kita baca 3 ayat. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita sholat waladhdallin amin. Alif lam mim Allahu akbar. Belum dapat. Satu ayat belum dapat. Baru dapat berapa ayat? 3. Bakok 3 Ustaz. Sebab surat paling pendek dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Kautsar dan surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Kan tadi kita katakan minimal yang kita baca adalah satu surat dan satu surat paling pendek dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar dan Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Makanya baru dapat sunnah kalau kita baca 3 ayat. Kalau lebih silahkan. Walaupun ayatnya panjang, kita baca 3 ayat baru kita ruku. Baru ruku. Ya. Itu tentang ayat. Ya, kita agak ngebut sedikit ya. Kemudian takbir intiqal saat berpindah dari berdiri ke ruku baca takbir, iktidal baca sami Allahu liman hamidah, kemudian bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk antara 2 sujud itu semua hukumnya sunnah. Bacaan ruku, sujud, duduk antara 2 sujud itu semua bacaannya sunnah dan kita juga sudah tuliskan mana bacaan yang ada riwayat. Kita sampaikan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ada riwayat, subhana rabbiyal a'la ada riwayat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih juga ada riwayat.
Jadi jangan saling menyalahkan tentang bacaan sujud ataupun bacaan ruku. Kemudian kita juga sudah gambarkan sebelumnya kapan kita duduk tawaruk, kapan kita duduk tasyahud, duduk iftirash maksudnya, duduk iftirash dan duduk tawaruk. Kemudian kita juga sudah bahas salawat terbaik yang dibaca dalam salat adalah salawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai habis. Khusyuk. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah setelah salat, dan ini juga sebenarnya adalah masalah yang banyak dipertikaikan. Zikir itu sendiri atau sama-sama, doa itu sendiri atau sama-sama, bolehkah tahlil segala macam setelah salat? Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silahkan ibu-ibu baca lagi modul ya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan dibaca modulnya. Mohon maaf agak ke ujung, agak-agak mengancang seketik ya, supaya tak aja ya, supaya tak aja. Tapi ini sunnah yang terakhir ini walaupun diletakkan terakhir, tapi ini sebenarnya ruh dari solat, yaitu khusyuk. Ibu bapak solat tidak khusyuk, solat tetap sah. Ya, kita solat pak tidak khusyuk, solat tetap sah. Dan khusyuk itu berat. Khusyuk itu berat. Kita solat tidak khusyuk, solat tetap sah. Tapi sebisanya kita pelihara kekhusyukan dalam solat. Bagaimana cara memelihara kekhusyukan dalam solat? Kata Imam Ghazali, dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Bayangkan kita sedang solat dan diperhatikan oleh calon mintuo. Ya, bayangkan kita solat dan diperhatikan oleh calon mintuo. Kalau awak solat diperhatikan oleh calon mintuo, le kata lo banyak menggawi-gawi. Mana? Membayangkan saja ibu ke laki balik kan enggak doh. Yo. Dibayangkan saja bu gadi balik, bayangkan ada calon mintuo mencelewak salat. Nah, ayo bayangkan kok bos segala macam lah yo. Pokoknya orang yang kita hormati memperhatikan kita salat, pasti awak takbirnya buik-buik kok bisa enggak boleh tampak bentuk orang khusyuk. Ayo mau dia itu melatih pertama-tama. Melatih pertama-tama. Tapi kemudian Imam Ghazali katakan lebih daripada itu. Coba bayangkan awak solat di belakang Nabi. Coba bayangkan solat di belakang Nabi. Masalahnya awak kan payah membayangkan Nabi. Nah, itu makanya karena susah membayangkan Nabi, coba bayangkan ada orang yang kita hormati sedang melihat kita sedang solat. Kok siap bu? Atau calon bisan, kok payah bu calon nentu calon bisan. Yo, calon bisan. Sagan lah calon bisan menceli awak celimak pihak sembahyang aja. Nah, jadi hati-hati kita salat. Cara menjaga kekhusyukan. Khusyukkan zahir dulu, batin nanti ikut. Jangan nanti aliran aneh. Ya, baju buruk-buruk, busuk, anguk, baun salat. Keceknya nan penting hati tenang enggak dulu. Ya, ketenangan batin dimulai dari lahir. Ya, siwak kita dulu, kemudian pakai wangi-wangian, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian terbaik, baru dapat khusyuk. Baru dapat khusyuk. Jadi itu tentang tata cara khusyuk. Nanti tata cara khusyuk melalui bulan Ramadan insyaallah kita akan bahas. Ya, barangkali kajian sebelum Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.